ya melakukan kesalahan seperti raja-raja lain. Selama ini tanpa kita sadari, kata-kata itu telah menggiring kita kepada suatu konsep yang keliru. Seolah bicara Palestina, bicara donasi, bicara materi, ntar sudah memberi donasi, pulang ke rumah sudah gugur kewajiban saya. Perjuangan kita dalam Palestina ini lebih suci, lebih mulia dibandingkan sekedar donasi. Jangan kita mengikat perjuangan kita, hubungan kita dengan Palestina hanya di atas ikatan material. Itu kita sedang merendahkan perjuangan umat Islam di Gaza. Mereka yang sedang memperjuangkan kehormatan kita semua dengan mengorbankan darah dan nyawa mereka. Jadi jangan mengukur kita ini dengan sekedar donasi. Saya selalu mengatakan, saya jauh-jauh dari Gaza ke sini bukan untuk menarik receh-recehan dari patah-patah kalian. Saya bilang, saya punya tanggung jawab, saya punya kewajiban untuk mengedukasi. Maka saya kalau kajian ini fokusnya di edukasi. Saya tahu, saya belum pernah gini juga. Saya ke Madrid Palestina ke masjid, ratusan jumlahnya itu berbiliar. Informasinya secuil, lamanya didonasi. Saya kesenang. Maka saya kalau ngisi kajian minimal 3 jam saya ngisi kajian. Tadi saya dikasih setengah jam, waduh saya bilang setengah jam bisa apa saya bilang. Tadi itu saya belum prolog lah. Tadi saya belum berulang masuk ke materi inti. Makanya insya Allah itu saya berdoa besar. Pagi-pagi ini kasih tahu ya. Oh iya, sampai jam 3 subuh. Siap sampai jam 3 subuh, Ibu? Siap, Pak? Saya nggak siap. Besok jam 7 saya sudah harus take off ke Jakarta. Saya ada kajian di Jakarta. Besok saya ada kajian di Bogor bersama Habib Bahar misalnya. Nah, jadi gini. Kalau bicara Gaza, kita banyak mendapatkan fitnah-fitnah tentang Gaza. Banyak ada informasi kesimpulan tentang Gaza. Maka saya selalu katakan, Pak, Ibu, kalau kita mau membahas Gaza, jangan terlalu sombong, hanya mengandalkan logika dan akal semata, enggak akan nyambung. Kalau kita mau analisa Gaza, mau ngobrolin Gaza, mau membahas Gaza, jangan terlalu angkuh, hanya mengandalkan rasionalitas kita, enggak akan nyampe. Kalau bicara Gaza, pakai kacamata keimanan, baru nyambung, baru connect. Karena ada di Indonesia ada sosok-sosok tokoh-tokoh. Aku sih kembali Syekh, jawabannya banyak. Tapi tokoh ini ketika membahas Gaza, dia masih diperbudak oleh akal dan logika. Dia bilang gitu ya, ada yang bilang gini, Israel ini kan sebuah negara yang super power dengan militer yang kuat, persenjataan canggih, modern, mutakhir, kemudian dipasok oleh Amerika, Inggris, Prancis, negara Eropa dengan pasokan senjata tak terbatas, bahkan dipasok dari negara Arab tak terbatas. Masa melawan Hamas aja yang Hamas kecil nggak bisa menang? Ada yang begitu? Kemudian dia menyimpulkan, karena dia berpikir berdekat, dia menyimpulkan karena emang Hamas ini buatan Yahudi. Ada yang gitu, Pak? Orang ini nggak pernah ke Gaza, nggak pernah ngobrol sama orang Hamas, nggak pernah. Tapi dengan bangga, dengan pede di depan jamaahnya dia menuduh Hamas ini buatan Yahudi. Ada lagi yang mengatakan generasi mereka yang nyampe harus menikah, gitu ya. Ada yang mengatakan juga saya bersama Palestina, tapi saya tidak bersama Hamas. Ada gitu juga. Makanya kalau bicara Gaza, jangan terlalu sombong menggunakan Amerika. Memang nggak masuk akal, Pak. Saya mau kasih gambaran ya. Gaza ini luasnya 360 km persegi. Semarang, itu berapa Semarang luasnya? 1000 km persegi. 3 kali 4 Gaza. Gaza ini diblokade sejak 2006. Sejak 2 tahun sekali dibombardir. 2008 dibombardir agresi militer.
2012, 2014, 2021. Kok lancar itu gimana? Gak masuk akal. Bahkan yang terakhir ini 90 hari ini dikeroyok oleh Israel, Amerika, Inggris dengan kekuatan penuh, dengan bangsa jadi termuda, dibuat yang bajunya diturunin. Amerika ini sampai mengirimkan kapal induknya beserta peralatan militer dan tentaranya. Ngeroyok Gaza yang sedikit itu kok nggak bisa menang gitu loh. Pak, Hiroshima Pak, di Jepang itu luasnya 900 km persegi. Dijatuhi bom oleh Amerika 12.000 ton. Langsung terbang mereka. Gaza sudah 90 hari lebih. Tahu Pak berapa ton yang sudah jatuh ke Gaza? Bom 80.000 ton. Gaza udah takut. Udah lolos emang. Makanya jangan terlalu semua kalau kita Gaza. Tapi gimana? Nanti kamu. Nah, ini saya akan bongkar ini rahasianya. Saya akan jurnalis. Saya di Gaza ini punya akses ke sana sini. Saya punya akses ke politisi. Saya biasa wawancara Israel itu biasa lah. Saya ketemu di sana juga. Saya punya akses ke akademisi. Saya punya akses ke para ulama. Saya punya akses ke mama. Di Gaza juga ada mama itu, kelas terkuat di muka bumi. Iya, tapi mama di Gaza nggak naik motor kan? Di sini kan mama naik motor, saya kiri, belok kanan gitu. Iya Bu ya. Itu masalah mama. Mama kalau saya kiri itu maksudnya bapak ke kiri, saya mau kanan. Cuma kita ini kan kuliah ini nggak peka Bu ya. Kita nggak paham gitu loh. Jadi bukan salah mereka, salah kita. Nah, saya punya akses ke mama, saya punya akses ke para ulama, saya punya akses ke para mahasiswa, saya juga punya akses ke para pejuang, jurnalis, gitu kan? Suatu hari saya penasaran, saya ketemu dengan salah seorang komandan Al-Qassam, saya tanya itu, Pak, kalian ini kok kuat banget sih dengan luas yang sangat kecil, 260 km loh. Semarang ini 1000 km, saya nanya ya. Semarang kira-kira kalau dikeroyok oleh Israel, Inggris, Amerika dengan kekuatan penuh, kira-kira bertahan berapa hari Pak? Gaza ini 3 bulan loh. Sudah 2 minggu tapi mereka nggak pernah menyerah. Saya tanya itu, dalam Semarang saya nanya kepada salah seorang itu, komandan. Rahasianya apa? Ternyata betul Pak. Jawaban dia itu nggak bertele-tele, teori-teori duniawi, retorika sana sini, filosofi sana sini enggak. Tahu apa jawabannya Pak? Misalnya kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Harus sekarang ya. Jawabannya sederhana. Apa dia bilang? Oh, rahasia kekuatan kami hanya mengamalkan Al-Quran surat Al-Anfal ayat 60. Itu doang Pak. Ini ada apa nggak ada dulu anak sini anak santri. Kalau ada angkat saya kasih hadiah. Ayo angkat tangan deh. Saya kasih share dengan telapak tangan saya. Angkat tangan. Anfal ayat 60. Makanya belajar kimia, fisika. Itu bagaimana makanya. Kita nggak usah lagi lah kalau belajar itu lah. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa a'iddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khayl. Turhibuna bihi aduwwallahi wa aduwwakum. وآخرين من دونه لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. Itu dia ketika menjawab, dia nggak bahasa ayatnya, dia cuma bilang Al-Fatihah 60. Kok nggak ada tafsirin, nggak ada tadabburin? Saya disuruh mikir sendiri.
pikir dewe kan. Alhamdulillahnya saya masuk ke Gaza dengan persiapan. Saya sudah mondok di Meranggen 11 bulan. Terus sudah mondok sama sampai nasir pada Al-Quran. Jadi ketika saya mendengar, oh saya hafal ayatnya dan saya tahu apa itu tadaburnya. Luar biasa. Saya akan bantu tadabur di sini ya. Akan share tadaburnya. Tolong ya. Informasi saya ini jangan jadi proses lagi. Pulang dari sini ini kan dari kami. Kita dicari rekamannya, dicatat poin-poinnya. Untuk apa? Kita mengedukasi yang lain. Itu tugas kita ini. Nah, wa'iddu itu fi'il amr dan persiapkan oleh kalian semua. Asal katanya a'adda yaitu i'dad, makanya ada i'dad itu kami persiapan bahasa. Persiapkan oleh kalian semua lahum untuk mereka musuh sekalian. Persiapan mas atau semampu kalian. Tolong fokus di kata ini ya, semampu kalian. Ini kata ini. Allah Subhanahu wa taala akan pernah mensyaratkan kita, mentarget kita, persiapkan oleh kalian selalu pasukan, misalnya kalian akan menang. Enggak. Allah tak pernah kita syarat persiapkan diri kalian 10 tahun, 20 tahun, maka kalian akan kuat. Tidak. Sederhana. Perintahnya persiapkan kalian semampu kalian. Ini sifat persiapan. Apa yang dipersiapkan? Min quwwatin, kekuatan. Dalam sebuah tafsir lain sebutkan memanah, menembak, bergulat, silat, bela diri, kekuatan fisik, kekuatan pikiran. Pokoknya segala bentuk kekuatan persiapkan semampu kalian. Apa yang dipersiapkan? Wabil pribadi khair, kemampuan mengendarai kuda, mengendarai mobil, motor, tank baja, para layang, pesawat. Persiapkan itu 2 hal. Kalau kalian kata Allah mempersiapkan semua kalian, ajamin turhibu nabi Allah wa kalian dalam menempuh akan mau menggentarkan, mengalahkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian. Tapi Allah berarti akan musuh-musuh kalian lagi. Wa akhirin min dunihi la ta'lamu ya'lamu. Kalau kalian kuat di dalam perang yang akan keteteran, bukan cuma musuh kalian dan musuh Allah, ada orang lain selain mereka. Kalian tidak tahu, tapi Allah tahu. Sebagian ulama tafsir menafsirkan ini adalah orang munafik. Maka jangan kaget Pak ya. Kalau hari ini dengan Gaza dengan segala kekuatan dan kesabarannya, ada orang-orang yang nyinyir sama orang pejuang Gaza. Ada Pak? Ada yang gerah, ada yang panasan. Ini adalah akhir dan dunia. Oke. Sekarang kita kembali ke kalimat masa lalu. Apa ukurannya Pak? Apa barometernya Bu? Kita mau bersama diri selalu kita apa ukurannya? Kita harus tahu dong. Di suatu tempat yang jauh di sana, di Afghanistan, ada seorang anak muda sedang menadaburi Al-Quran surat At-Taghabun ayat 16. Kurang lebih sama narasinya. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwa kalian semua pada Allah semampu kalian. Anak muda ini berusaha memahami Allah dulu saya bertakwa semampu saya. Ukurannya apa ya? Nggak paham dia, nggak nyampe ilmunya. Akhirnya dia mendatangi gurunya yang bernama Syekh Abdullah Azzam. Syekh Abdullah Azzam ini salah seorang mujahid dari Palestina. Dia itu akademisi S3 Usuluddin. Nah, mungkin dia bukan mujahid sembarangan, mujahid yang berpendidikan S3 Usuluddin. Dia lahir di Gaza, tapi dia jihadnya di Afghanistan, bertempur melawan Soviet. Anak muda ini datang Syekh Abdul Azzam. Syekh, ini Allah nyuruh saya bertakwa semampu saya. Ini kalau bukan ngapos ini. Ini ukurannya apa ya? Semampu saya. Ini apa barometernya? Syekh Abdul Azzam enggak jawab. Dia berdiri, tersenyum. Kayak ini luka aku. Ikut saya. Kemana sih? Ikut aja jalan-jalannya. Dibawa ke sebuah lapangan terbuka. Afghanistan ini kan banyak teman-teman kesan gitu ya, para kasir. Dibawa ke lapangan terbuka, mulai berlari kencang siap ini. Begitu oleh anak muda ini.
lari 1 putaran, 2 putaran. Anak-anak itu berpikir, ini apa-apaan sih ini? Ditanya tafsir orang jogging. Lari 1 putaran, 2 putaran, 3 putaran. Namanya Syekh Abdul Aziz itu orang tua, udah tua dia tuh. Nggak masih sudah kuat. Tapi nggak berhenti sampai terus muter-muter sampai nggak berhenti jalan. Berat. Pingsan. Waduh, nggak ada begitu. Saya kok posisi dalam saya. Orang supaya tafsir kok malah dimolakan sudah pingsan. Akhirnya sahabat ini dibawa ke rumah. Ketika siuman, ketika sadar, ditanya Syekh, tak apa nanya tafsir dari masa waktu. Ngapain malah lari sudah pingsan? Apa jawaban beliau? Wahai anak muda, inilah makna masa waktu. Kalau Allah nyuruh kamu berlari, maka berlarilah dengan kencang. Jangan berhenti sampai Allah yang menghentikan. Takbir. Itu makna masa waktu. Jadi anak muda, kalau Allah nyuruh kamu berlari, lari. 1 putaran, 2 putaran. Jangan sampai dikit. Ya Allah, ini masa waktu ya Allah. Nggak mampu saya, ini kemampuan saya. Enggak gitu ukurannya. Ukurannya adalah langit bukan ukuran bumi. Dan ini yang dipraktekkan oleh para pejuang Gaza. Di Gaza ini Pak, Bu, para pejuang-pejuang Al-Qassam ini, para pejuang-pejuang oleh Al-Quds ini, mereka hanya ada 2 aktivitas dalam hidup mereka. Pertama, mereka bertempur di dalam perang seperti hari ini. Mereka bertempur menghadapi tank-tank Gaza, melawan tentara Israel, bertempur melawan bulldozer Israel. Ketika pertempuran usai, tetapi kita senjata, mereka lantas istirahat. Ayo semuanya cuti 3 bulan, kita harus kelar perang ini. Tidak ada. Mereka kalau sudah selesai perang, kembali ke pangkalan kita mereka latihan lagi, mereka bangun lagi, mereka latihan lagi. Makanya semua analis militer dunia sepakat tidak ada kekuatan elit militer di bawah dunia ini yang kemampuan tempurnya menyamai kemampuan para pejuang Gaza. Gimana dia hebat? Sebenarnya kalau latihan militer, latihan di Niko, begitu kayak latihan mereka 2 kali sekali ujian praktek lawan Zionis. Selesai ujian praktek, latihan lagi, 2 tahun lagi ujian praktek lagi. Berkali-kali wajar kalau mereka itu apa? Luar biasa kekuatannya, teragil dasarnya. Itulah latihan militer. Sekarang kita ngapain Pak? Nyebutin Bali kok? Saya nyebutin Bali Pak. Ya, jadi maaf. Makanya di Gaza itu ada 2 jenis syuhada. Ada namanya syuhada Nawaka, ada namanya syuhada Gaza. Syuhada Nawaka mereka yang syahid dalam pertempuran. Syuhada Gaza mereka yang syahid dalam persiapan. Itu banyak itu. Makanya kalau punya Gaza ini Pak, perang mereka nggak perang konvensional, memang di atas sana enggak. Mati kalau mereka perang kayak gitu. Maka mereka membuat terowongan-terowongan militer. Mereka gali di tangan mereka dengan peralatan sederhana ke bawah tanah. Dalam berapa meter Pak? Dalamnya 30 meter. Dari sini ke sini Pak. Paling cuma 15 meter yang nyampe. Paling 15 meter ini. Ya, 15 ya. Bayangin mereka menggali 2 kali lipat ini ke bawah. Sampai bawah mereka menggali lagi ke tanah terowongan sejauh berapa? 200 km. Kalau menurut analisa Israel, kalau pejabat ini menggali terowongan sejauh 500 km. Itulah persiapan mereka sehari-hari. Maka banyak kasus mereka lagi gali ini anak muda, tiba-tiba hujan terus, longsor, 7 orang syahid. Itu banyak itu. Atau mereka lagi latihan rakit bom, rakit roket, meledak 5 orang syahid. Itu sering. Itulah persiapan mereka.
Ketika Allah menyuruh mereka, persiapkan diri kalian, mereka mempersiapkan diri mereka dengan seluruh segenap kemampuan mereka, dan mereka tidak berhenti sampai Allah yang menghentikan. Jadi wajar ketika dalam pertempuran itu kita sudah lihat sudah dia ya. Bagaimana mereka dengan RPG murah itu buatan lokal Gaza, namanya Yasin atau Pemina. Itu harganya kayak $200. Kalau dunia kayak 4 juta ini. Menghasilkan tank baja yang harganya itu 150 miliar rupiah. Maka rugi banget mereka itu. Dan kita lihat video-videonya, itu jaraknya jauh Pak, tadi itu jaraknya jauh. Karena mereka memang dari arah sana, dari jendela, ada sambil tiduran, ada sambil tiarap, dari besi-besi yang kayak ideal. Tapi kalau kena, bom, itu gak logis. Kok bisa gitu? Allah yang menjamin. Kenapa? Karena mereka berserah diri semampu mereka. Kita diperlihatkan satu adegan video ini sudah waktu ini saya. Ya. Sudah 3 subuh kok. Dalam satu video kita diperlihatkan bagaimana seorang pejuang keluar dari terowongan megang bom, lihat ya, kemudian berjalan ke arah tank baja. Taruh kan, pakai balik lagi. Bapak dengar nggak apa yang dia baca ketika dia sampai jalan itu? Yasinan kan? Berjalan di bagian ini saja, kami tahu ini saja. Fausina tahu, dia tahu. Itu ayat yang dibaca oleh Rasulullah ketika beliau hendak hijrah dari Mekah ke Madinah di malam hari, diketuk oleh orang kafir Quraisy. Rasulullah baca ayat itu, apa artinya? Dan kami menjadikan jadi mereka tembok, juga mereka tembok, dan mereka tidak bisa melihat. Itu ayat itu dipakai oleh para pejuang di medan tempur. Makanya dari tembok itu bisa lihat, bom sana sini. Tapi Pak, jangan dipakai sembarangan kayak ayat itu. Naik motor gak boleh jalan, gak boleh sepeda. Melihat ada operasi tilang, baca ini saja, menghafal saja, masih belum disuruh. Itu gak benar juga Pak. Jadi itulah hasil program kita. Terakhir Pak, pertanyaannya, ketika Allah berfirman surat Al-Anfal ayat 60 itu, itu ayat itu hanya untuk orang Gaza atau untuk kita semua Pak? Untuk kita semua itu ayatnya. Maka tugas kita hari ini, setelah memahami ayat ini, menetapkan ayat ini, apapun skill kita, apapun kemampuan kita, diasah. Mempersiapkan diri itu caranya. Semampu kita, jangan semau kita, jangan berhenti. Sampai Allah ya, menghentikan. Kita anak mudanya, anak sekolah ini, kalian sudah apa dari besar, menjadi dokter, dan dia dokter terbaik, tersukses. Dia kalian besar, kalian menjadi orang yang bisa mengobati para pejuang besar. Kalian menjadi apa? Insinyur. Jadi insinyur paling profesional. Dia kalian ketika kalian besar, kalian bisa membangun bangunan yang kuat dan kokoh, bisa membuat senjata untuk para pejuang di Palestina. Itu impiannya. Nah, mau jadi apa? Aku mau jadi kayak bapak aja. Apaan tuh? Tukang pijit. Kira-kira tukang pijit bisa berguna gak? Bisa. Wahina, jadilah tukang pijit internasional. Bikin jaringan tukang pijit internasional. Siapa tahu nanti kamu pegel-pegel kan minta dipijitin, kamu kirimin orang kamu dipijit punggungnya, baunya, sampai cok. Jadi setiap impian kita, anak-anak kita diikat dengan apa? Semangat memperjuangkan Baitul Maqdis. Makanya kita ada yang Pak, tahu ya jadinya Yeruh, bidang, tahu kan? Yeruh dengan hawa, bidang dengan darah. Nafsi ke Aqsa, kami akan menebus semua Aqsa. Coba. Saya coba barang-barang saya kasih ya. Yeruh. Orang saya melihat Yeruh ini ketawa mereka.
Anak-anak semua yang belakang, yang ibu semua ikut yang keras. Birruh, bintang, nafdika ya aqsa, birruh, bintang, nafdika ya aqsa. Sekarang kita bareng-bareng semuanya angkat tangan setinggi-tingginya. Teriak sekeras-kerasnya. 1, 2, 3. Birruh, bintang, nafdika